Oke, dulur netizen, kali ini paman pengen mereview sekaligus dua buah aplikasi video editor di Android yang kebetulan dua-duanya paman pakai karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Nah, kali ini paman pengen membandingkan mana aplikasi yang cocok untuk kalian pakai. Nah, paman ingin membandingkan dua aplikasi, yaitu KineMaster dan InShot. Oke, sekarang kita cobain InShot dulu. Ada 3 pilihan project yang bisa kita pakai, yaitu pertama adalah video, foto, dan kolase. Untuk foto dan kolase kita skip dulu, kita akan coba yang video. Nah, ini ada beberapa project yang sudah pernah paman bikin. Kita akan coba membuat project baru. Kita klik new. Nah, kemudian kita pilih file mana yang akan kita edit. Misalnya saya pilih ini ya. Ya, maka tampilannya seperti ini. Kita coba play dulu. Iya. Kita lihat sekarang apa aja fitur dari InShot. Nah, keunggulan InShot yang pertama bisa dilihat dari interface-nya. Interface-nya relatif sederhana, relatif mudah dipahami, sangat mudah bahkan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam InShot di sini ada video timeline ya. Jadi ini merupakan timeline-nya. Kita bisa geser-geser untuk menentukan mana yang akan kita pakai dan mana yang akan kita buang. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan coba review dulu satu persatu tools-nya. Yang pertama adalah Canvas. Canvas ini untuk memilih bidang yang akan kita gunakan. Di sini sudah tersedia beberapa bidang, ya, ada 1:1, 4:5, no frame, ya, jika kita mau menghilangkan frame di sekeliling kanvasnya atau gambarnya. Nah, kita pilih yang umum saja, 16:9, karena kita anggap ini nanti akan kita upload di YouTube gitu ya. Kalau tidak ada masalah bisa kita centang. Jadi di kanvas itu sebenarnya lebih untuk memilih di media apa nantinya kita akan memamerkan atau memajang karya video kita nanti. Nah, kemudian yang kedua di sini ada musik. Di sini adalah untuk memasukkan musiknya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah track. Ini adalah memasukkan track atau ilustrasi musik atau musik pendukung gitu ya. Kita bisa pilih di sini. Nah, tapi kalian harus berhati-hati menggunakan InShot karena sudah kejadian ternyata tidak semua yang tersedia di sini itu free atau bebas dipakai atau copyright-nya untuk common, untuk publik. Saya lupa yang mana, tetapi ternyata ada musik di dalam pilihan InShot ini yang ternyata ketika kita gunakan di YouTube terkena copyright claim. Nah, nanti kalian harus berhati-hati lagi ya. Dan ini memang disebutkan di salah satu FAQ-nya InShot bahwa memang basically free ya, musiknya ini boleh digunakan. Tetapi beberapa artis memang tidak mengizinkan digunakan untuk bisnis. Nah, itu juga termasuk salah satunya kalau kalian menggunakan musiknya untuk video-video yang nanti akan dimonetize. Nah, itu soal musik ya. Jadi ini adalah salah satu, saya lihat sebagai salah satu kekurangan karena ketika saya pakai yang KineMaster itu hampir tidak ada masalah atau belum ada masalah, saya belum tahu. Nah, ini juga nanti patut dipertimbangkan. Paling aman sih memang menggunakan audio yang memang sudah memang digratiskan oleh YouTube ya, atau memang sudah memang benar-benar terkonfirmasi itu free. Oke. Nah, ini soal musik. Track ya, kita bisa milih track di sini. Jadi misalnya kita coba pilih salah satu, kemudian download. Kemudian bisa kita
pilih use. Nah, kemudian ini berarti sudah ada musiknya ya. Nah, kemudian bagaimana caranya memotong? Kita bisa potong di sini ya dengan menggunakan split. Kemudian hapus yang di sebelah kanannya. Oke, itu untuk track. Kemudian untuk efek, ini tersedia berbagai macam efek, nanti boleh dicoba-coba sendiri. Dan InShot juga bisa merecord atau merekam audio di tengah-tengah kita mengedit. Saya contohkan di sini. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya kita merekam suara kita di tengah-tengah proses editing. Cuma ada satu hal ya, di sini suara yang dihasilkan ini jadi kecil sekali, dan ini emang kecil sekali ya. Kalau diperdengarkan kecil sekali. Oke. Nah, oke, itu kira-kira soal musik. Nanti kita akan komparasi lagi dengan KineMaster. Kita akan bahas lagi. Nah, kemudian di sini InShot memiliki stiker. Di sini adalah stiker yang bisa kita gunakan. Kita tinggal klik, kemudian atur, udah selesai seperti itu. Cuma ada beberapa, tapi memang pilihannya sangat terbatas. Nah, ini juga nanti bisa dibandingkan dengan yang punya KineMaster ya. Kalau menurut saya ini sangat-sangat terbatas. Kita bisa memasukkan image, tapi apakah kita bisa memasukkan video juga? Ternyata tidak. Jadi kita hanya bisa memasukkan image. Jadi kelemahan stikernya InShot itu dia hanya bisa memasukkan image aja, baik JPEG maupun PNG maupun GIF, itu bisa. Tidak bisa mengedit kebutuhan video dengan layer. Oke, kita skip dulu soal stiker. Nah, kemudian soal teks, pilihannya cukup banyak ya. Efek-efeknya juga cukup banyak. Nah, kemudian kita bisa tinggal klik, edit. Kita bisa pilih warnanya. Kemudian di bawah sendiri ini adalah template-templatenya ya. Ini adalah template-template warna yang bisa kita pilih ya. Misalnya ini, nah ini memang yang paling sering banyak dipakai. Ini memang siap pakai. Jadi tinggal klik aja udah dan selesai. Untuk ngedit fontnya di sini, untuk ngedit kerning segala macam ada di sini juga. Nah, kemudian di sini ada filter. Nah, ini yang menurut saya adalah keunggulan InShot dibandingkan dengan KineMaster. Karena di sini memang nggak terlalu banyak ya template yang diberikan atau template yang disediakan untuk efeknya. Jadi tidak terlalu banyak efeknya, hanya beberapa aja. Tetapi ini memang kualitas yang menurut saya kualitas yang terbaik ya. Memang kualitas yang terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita harapkan dari sebuah video editor untuk HP. Nah, ini yang menurut saya simple tapi sangat berarti. Nah, ini juga kalau tadi adalah efek, nah ini lebih ke arah filter ya. Filter itu berarti maksudnya soal grading, soal mewarnai videonya, mengatur warnanya. Nah, di filter ini sudah disediakan banyak juga pilihan gitu ya. Sudah banyak disediakan pilihan. Nah, tapi yang istimewa adalah dia bisa adjust dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang ada di KineMaster. Nah, ini bedanya antara yang di InShot dengan yang di KineMaster. Nah, ini ada kontras, warm, kemudian ada thin, ini adalah untuk mewarnai juga. Kemudian ada saturation, ini untuk mengatur kejenuhan warnanya ya. Tahu lah ya konsep saturasi. Nah, ini adalah yang membuat InShot istimewa dibandingkan KineMaster.
yaitu adalah HSL editing panel atau HSL atau Hue Saturation Luminance panel. Nah, ini yang membedakan. Ini adalah standar color grading ya, yang menurut saya sangat perlu. Sayangnya di KineMaster ini tidak ada. Nah, ini yang membuat saya agak apa ya? Ini yang membuat saya merasa perlu mempertahankan dua aplikasi ini ada di HP saya karena ini tidak bisa atau tidak tercapai tidak disediakan di KineMaster gitu. Apa sih keunggulannya? Di sini saya bisa mengatur hue-nya, yaitu warnanya, ya. Kemudian saturation-nya, kejenuhan warnanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah luminance, kecerahan warnanya. Nah, ini yang menurut saya paling asik. Misalnya di sini, warna kuning, kita mau ganti warna kuning menjadi biru. Kita tinggal pilih mana yang warna kuning. Warna kuning ada di sini ya. Warna kuning ada di sini. Ya, warnanya akan kita bawa ke merah misalnya. Atau warna hijaunya daun itu deh. Warna hijau daun itu akan kita bawa kemana? Kita bawa ke kuning. Nah, ini bisa ini. Ya kan? Nah, perhatikan. Warna kuningnya berubah, warna hijaunya berubah menjadi kekuningan. Ya kan? Kemudian saturation. Ini juga sama. Ini untuk mengatur saturasi atau kejenuhan, intensitas warnanya. Misalnya kita mau hanya warna kuning dan merah saja yang intensitasnya tinggi. Warna lain misalnya kita buat grayscale. Nah, bisa semudah ini gitu ya. Bisa semudah ini. Dan ini bisa kita lakukan dengan kadar yang benar-benar sesuai dengan yang kita mau, bukan berdasarkan template atau profile gitu ya. Nah, ini yang asik menurut saya. Nah, kemudian ini luminance. Luminance ini kecerahan. Jadi maksudnya kecerahan itu kayak gini. Coba perhatikan warna merahnya. Sekarang saya mau ya merahnya berwarna lebih cerah. Nah, kemudian yang ini merahnya jadi gelap kan. Nah, ini sebenarnya sangat berguna untuk mengatur warna kulit. Jadi kalau misalnya yang berkulit gelap pengen diatur supaya cerah, nah mainnya di luminance ini dan terutama kalau warna kulit memainkan dua warna ini, merah sama orange-nya. Nah, ini juga bisa ditambahkan sih biasanya warna-warna magenta, ungu ini juga bisa untuk mensupport biasanya cahaya yang masuk ke kulit. Ini adalah keunggulan InShot dibandingkan dengan KineMaster. KineMaster nggak punya ini. KineMaster hanya mengandalkan template-nya yang memang banyak gitu ya. Kemudian diedit menggunakan panelnya yang menurut saya juga eh kurang powerful ya. Cara dia mengatur brightness, mengatur kontras itu lompatannya terlalu tinggi. Artinya nggak smooth ya. Kita geser sedikit aja bisa bisa beda banget hasilnya. Nah, jadi ini salah satu alasan kenapa saya masih pakai InShot ya. Kita akan lihat nanti kenapa juga saya pakai KineMaster, tapi ini kita oke dulu. Nah, ini adalah tiga hal yang dimiliki oleh InShot berkaitan dengan efek dan filter. Kita oke dulu. Kemudian yang lain-lain ya ada precut. Nah, ada split, ini standar aja ya. Nah, cuma kalau menurut saya penggunaan tools di InShot ini sangat sederhana. Icon itu di bawahnya selalu ada keterangan. Jadi orang langsung tahu. Tidak menghafalkan dulu seperti di KineMaster. Langsung tahu, oh ini memang icon untuk split. Oh ini icon untuk delete atau untuk menghapus. Sangat-sangat mudah dimengerti, sangat-sangat legible, sangat-sangat praktis. Dan kayaknya memang InShot menjual ini ya. Seperti yang tadi saya katakan, template-nya di InShot itu terbatas. Tapi mereka kualitasnya memang kualitas yang memang top notch, yang memang paling dikehendaki atau memang paling dibutuhkan untuk proses pengeditan di HP gitu ya. Ya, kita tentu tidak bisa membandingkan aplikasi-aplikasi ini dengan aplikasi ya katakan di
laptop atau di PC ya. Tapi paling nggak dari sini kita bisa punya tools yang powerful dan praktis. Nah, yang lain-lain ini sebenarnya sangat-sangat bisa dimengerti dan tidak perlu saya bahas lagi, karena saya juga harus membahas yang KineMaster-nya. Tapi prinsipnya soal InShot ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Coba saya dari depan. Untuk mengatur kanvas ini saya pikir sama ya. Baik InShot maupun KineMaster mereka punya pendekatan yang sama, yaitu ini pada prinsipnya adalah memilih media mana yang akan kita pakai atau kita gunakan. Kemudian musiknya tadi seperti tadi saya sempat demokan, hati-hati dengan musiknya InShot karena ada beberapa musik di dalam library-nya InShot yang ternyata itu oleh musisinya didaftarkan sebagai copyright, artinya setidaknya tidak boleh dipakai untuk bisnis. Saya sudah coba dan ternyata ada copyright claim di salah satu musiknya. Nanti mungkin di video yang lain, bisa saya informasikan musik yang mana yang ternyata tidak bisa digunakan untuk mengiringi video ya. Kemudian teks ini juga cukup baik, teks dan stiker ini ya. Teksnya, fontnya, pilihannya juga oke dan bisa ditambahkan sendiri juga ya. Di kanan itu bisa download sendiri juga, tapi hati-hati juga, font itu adalah salah satu elemen aset desain yang agak diremehin tapi sangat penting ya. Dan itu saat ini banyak font-font itu yang berbayar ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan pakai font, siapa tahu itu ada license-nya ya. Kalau nggak mau bayar, yang gratisan juga banyak yang bagus ya. Kemudian yang lain-lain yang mungkin yang perlu saya highlight adalah di filter, yang ini menjadi keunggulan InShot menurut saya dibandingkan dengan KineMaster. Oke. Itu dulu yang soal InShot. Sekarang kita akan beralih ke KineMaster.